Anda kembali menyaksikan Economics dan masih bersama saya Gunawan Susanto, Country Leader dari AWS Indonesia. Mas Gunawan, AWS ini kan bukan pemain tunggal ya di dunia cloud gitu atau computing awan. Banyak pemain-pemain lainnya. Nah, kalau dilihat dari secara global, strateginya apa? Karena kan saat ini banyak yang mengklaim bahwa AWS ini menjadi perusahaan terbesar sebagai cloud services di dunia. Nah, apa sebenarnya yang membedakan? Apakah karena memang lebih dulu fokus ke sana, atau ada strategi lain yang akhirnya membuat AWS menjadi leader di market ini? Kalau memang dari sejarahnya AWS pada saat cloud computing ini mulai diintroduce di tahun 2006, kami beroperasi Amazon Web Services. Jadi waktu dulu even kata ataupun frase mengenai cloud computing dulu belum ada. Oke. Jadi pretty much kami yang mulai duluan gitu ya, dengan ide bahwa IT resources itu bisa dikonsum lewat internet dan pay as you grow, on demand lagi. Nah, dengan konsep seperti itu, dengan adanya kami mulai duluan di 2006, memang punya leeway ataupun keunggulan dari sisi 5-6 tahun untuk kami melakukan banyak inovasi dibandingkan player yang lain. Tapi fokus kami selalu adalah bagaimana membuat layanan lebih baik untuk customer. Sehingga kami bukan mau fokus untuk kompetitor gimana, enggak. Kami akan fokus selalu di customer maunya apa. Dan dengan fokusin terhadap customer ini, kami 90% lebih dari inovasi yang AWS lakukan, service-service barunya, itu datang dari feedbacknya customer maunya apa. Sehingga salah satu komen dari customer kami mengenai kenapa mereka memilih AWS adalah yang pertama, depth and breadth of services. Jadi yang tadi saya bilang bahwa sudah ada 175 service di AWS. Dan nggak cuma service-nya aja yang banyak, tapi kalau didetailkan lebih dalam, service-nya itu fiturnya lebih lengkap. Okay. Contoh, kayak compute yang paling gampang. Compute aja GPU, kami punya GPU dengan kapasitas atau kemampuan computing yang paling besar saat ini. Nah, customer banyak yang butuh untuk misalnya machine learning dan butuh GPU compute power yang tinggi, kami yang penyedia GPU yang paling besar compute power. Nggak ada service provider yang lain yang contoh lain adalah yang memberikan network bandwidth 100 Mbps untuk kebutuhan dari networking untuk compute power yang sederhana. Nah, kebayang kalau customer butuh bandwidth yang besar, kan nggak harus beli compute yang besar. Dia beli service yang sederhana, tapi dia butuh bandwidth yang besar. Jadi kelihatan sama, tapi nggak sama sebenarnya. Begitu detail dari fiturnya sendiri, gitu ya. Machine learning juga sama. Kami memberikan kemampuan untuk nggak cuma sekedar orang yang harus punya data scientist bisa melakukan machine learning. Tujuannya kami adalah memberikan supaya banyak customer bisa bereksperimen dengan machine learning. Tadi saya udah cerita soal Kredivo, Halodoc, Sociallah juga menggunakan service yang machine learningnya. Jadi breadth and depth of these services itu membuat customer-nya lebih nyaman pada saat mereka menggunakan teknologi, nggak cuma sekedar oh, ini satu komponen doang dipakainya, tapi bagaimana memanage overall IT-nya mereka. Nah, yang kedua adalah yang ini karena customer obsession-nya kami selalu membantu customer untuk reduce cost. Okay. Percaya nggak percaya, tapi 20-30% itu ya? Nggak cuma itu. Jadi saya yakin belum ada company yang lain yang consistently datang ke customer-nya untuk reduce cost. Jadi kami sudah punya banyak customer di Indonesia yang bisa jadi testimoni untuk bagaimana AWS datang ke mereka, bukan bilang ini ada produk baru, silahkan pakai atau beli lagi produk barunya. Kami datang ke customer bilang bahwa Bapak, Ibu, Anda penggunaannya sekian. Ini masih bisa dioptimisasi, bisa diturunin lagi utilisasinya. Oke. Jadi kami melakukan secara konstan untuk reduce cost. Salah satu contohnya adalah service kami compute-nya itu sudah 80 kali turunin harga. Tanpa customer minta loh. 80 kali? 80 kali. Sejak untungnya tahun 2006. dari mana Mas kalau nurunin harga 80 kali gitu? Benar, untungnya dari mana? Karena konsepnya kami, pertanyaannya selalu bilang, masa iya sih terus masa ngapain Amazon nurunin harga gitu ya. Kami percaya bahwa dengan kami menurunkan harga,
istilahnya passing back our cost. Kalau kami bisa mencapai scalability dan economic volume yang tinggi, kan pasti ada cost yang bisa direduce. Jadi mainnya quantity ya? Nggak cuma quantity, tapi efisiensi di dalam kami. Oke. Dengan AWS menemukan teknologi baru, melakukan efisiensi, kami bisa menggunakan efisiensi dan efektivitas ini untuk reduce cost, dan cost-nya di-pass back ke customer. Dengan kalau bisa di-pass back ke customer happy. Oke. Jadi instead of biaya akuisisi lagi customer baru, kan mendingan customer yang lama dibikin happy. Oke, jika kita berbicara tentang kompetisi di dalam negeri, ini kan sudah ada Alibaba Cloud juga gitu, Google juga masuk, dan juga baru-baru ini Menteri BUMN mendorong Telkom untuk masuk ke bisnis cloud. Nah, bagaimana strateginya melawan perusahaan-perusahaan apalagi yang di Indonesia gitu ya, cukup besar BUMN untuk bisa memenangkan pasar di sini? Kami percaya bahwa marketnya besar sekali. Marketnya besar sekali yang kami percaya bahwa fokusnya kami harusnya adalah sesuai dengan apa yang visi misinya AWS adalah fokus ke customer. Balik lagi Jadi kesana, dengan ya? fokus ke customer, kami ingin untuk bisa melayani baik itu startup di Indonesia. Jadi kami nggak cuma milih untuk bekerja sama dengan startup-startup yang sudah jadi unicorn, enggak. We believe every startups itu mulai dari small startups. Every unicorn itu mulai dari small startups. Jadi kami ingin bisa menjangkau semua startup yang unicorn ataupun yang baru mulai untuk kemudian bisa berinovasi dengan AWS. Dan banyak program-program kami seperti yang Accelerate kami dan yang lain-lain itu bisa memberikan kredit kepada customer-customer tech startup ini sehingga mereka bisa bereksperimen tanpa harus khawatir teknologi atau biaya terhadap teknologi itu bisa menjadi barrier mereka. Oke. Itu baru komponen startupnya. Di traditional enterprises kami melihat bahwa banyak sekali enterprise, baik itu small, medium ataupun large enterprise itu mereka pada saat mau pindah ke cloud, jadi udah ngerti nih cloud bagus, mau pindah ke cloud, gimana cara mulainya? Mulainya dari mana dulu? Harus melakukan apa? AWS ini sudah punya pengalaman dengan ratusan ribu enterprise di seluruh dunia. Dan yang pertama lagi-lagi itu jualan juga ya? Kami punya pengalaman yang banyak sehingga kami bisa ngelihat, oh banyak ya tradisional, banyak sekali enterprise, misalnya contohnya gini. GE, mereka pindahin aplikasi, sekian puluh aplikasi dalam sekian puluh hari. Apa tantangannya mereka? Apa yang mereka alamin? Apa yang sudah mereka lakukan? Pengalaman ini membuat kami, pada saat misalnya ada enterprise Indonesia bilang bahwa saya pengen move ke cloud, gimana caranya? Itu yang kami bantu ke customer-nya untuk misalnya bikin studi dulu Cloud Adoption Framework. Kami bisa bantu customer-nya untuk bangun Cloud Center of Excellence-nya seperti apa. Kami juga bikin business value justification-nya kayak gimana. Terus kami juga bisa provide migration teknologinya seperti apa. Sehingga mereka bisa dengan tenang untuk bisa mulai satu persatu pindahin untuk belajar atau langsung sekaligus. Kami selalu datang ke customer bilang begini, jangan selalu cuman mikirnya bahwa yang penting pakai cloud, pakai AWS. Enggak, karena bukan itu ultimate-nya. Ultimate-nya adalah customer harus mengerti manfaatnya, sehingga kami selalu memasukkan ataupun setengah mendoktrinasi customer kami untuk bilang bahwa training dan reskilling your existing IT itu penting, harus bagian dari transformasinya mereka. Sehingga strategi untuk membangun talent di dalam itu sama pentingnya dengan menggunakan teknologinya. Kami melihat banyak sekali enterprise di sana jauh lebih cepat inovasinya pada saat mereka punya training dan edukasi ataupun skill enablement yang lebih terstruktur. Terakhir Mas Gunawan, target untuk di Indonesia dari AWS Indonesia seperti apa? Apakah Anda yakin bisa lebih tinggi growth-nya dibandingkan global 34% dengan adanya tambahan 3 data center ini? Anda melihatnya apakah akan lebih tinggi, lebih kencang growth? Saya yakin lebih tinggi karena potensi marketnya it's too early for Indonesia, for example. Jadi memang kecepatan tumbuhnya dengan banyak startup yang terus bertumbuh di Indonesia, dengan banyak enterprise yang mau terus bereksperimen dan mereka mau bagaimana mereka untuk bisa mengadopsi cloud, potensinya sangat besar sekali. Baik. Terima kasih Mas Gunawan sudah bergabung di CNBC Indonesia.
Dan demikianlah wawancara saya bersama dengan Gunawan Susanto, Country Leader dari AWS Indonesia. CNBC Indonesia, Beyond Business.